apakah sebenarnya ekspansi Islam dan bagaimana ekspansi Islam pada masa Khulafaur Rasyidin? Assalamualaikum sahabat. Di video kali ini kita akan membahas ekspansi wilayah pada masa Khulafaur Rasyidin. Islam memiliki istilah sendiri yaitu futuhat. Futuhat sangat berbeda dengan penjajahan. Futuhat bisa diartikan pembebasan atau pembukaan. Pembukaan maksudnya membuka akal manusia yang selama ini tertutup oleh kabut kekufuran. Sedangkan pembebasan maksudnya adalah membebaskan wilayah yang ditaklukkan dari penjajahan pihak lain. Jadi, realitasnya, futuhat adalah ajakan untuk memeluk Islam dan menjadi bagian dari perlindungan Islam. Sedangkan penjajahan tujuannya hanya satu, yaitu eksploitasi atas pihak yang dijajah. Jadi, motif dan tujuannya memang jelas berbeda. Motif dan tujuan yang berbeda tentu saja melahirkan cara yang berbeda pula. Penjajahan cenderung menghalalkan segala cara untuk meraih tujuan. Tak heran jika penjajahan akan menghasilkan kerusakan bagi wilayah yang dijajah. Hal ini sangat berbeda dengan Islam yang menjalankan perangnya atas dasar petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada aktivitas yang harus dilakukan sebelum perang, yakni mengajak mereka terlebih dahulu memeluk Islam atau dakwah. Kalau rakyat pribumi tidak mau masuk Islam, mereka ditawari masuk dalam kekuasaan pemerintahan Islam seraya membayar jizyah, meskipun mereka tetap pada agama mereka. Jadi, di dalam Islam, perang merupakan pilihan terakhir. Lagi pula, perang dalam rangka futuhat bukanlah untuk memerangi rakyat setempat, tetapi adalah untuk menghilangkan penghalang-penghalang fisik, misalnya penguasa zalim mereka yang menghalangi diterimanya Islam oleh rakyat pribumi. Sebab seringkali penghalang terbesar datangnya hidayah adalah karena faktor penguasanya. Setelah kita mengetahui hakikat ekspansi Islam, kita bahas wilayah mana saja yang berhasil dibebaskan dalam sejarah ekspansi pada masa Khulafaur Rasyidin. Pembebasan wilayah pada masa ini sering disebut sebagai pembebasan gelombang pertama, sebab setelah berakhirnya masa Khulafaur Rasyidin, gelombang kedua baru dilakukan pada masa dinasti Umayyah. Sebelum Nabi Muhammad SAW wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau bertepatan pada 8 Juni 632 Masehi, seantero Jazirah Arab telah ditaklukkan di bawah kekuasaan Islam. Usaha ekspansi keluar Jazirah Arab kemudian dimulai oleh Khalifah pengganti Nabi SAW yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Panglima Khalid bin Walid ditunjuk sebagai panglima militer menuju wilayah Mesopotamia atau Irak dan berhasil menduduki kota Hirah pada tahun 12 Hijriah yang sebelumnya di bawah kekuasaan Persia. Sedangkan ke Syam, Abu Bakar mengirim 4 pasukan diantaranya pasukan Ubaidah bin Jarrah, pasukan Yazid bin Abu Sufyan, pasukan Surahbil bin Hasan, dan pasukan Amr bin As. Dalam ekspedisi di Syam, pasukan Islam mendapat perlawanan sengit dari pasukan Romawi Bizantium. Untuk menambah kekuatan di Syam, Khalid bin Walid yang telah berhasil menaklukkan Hira diperintahkan untuk membantu pasukan muslimin di Syam. Pasukan gabungan muslimin berhasil menaklukkan Syam, lalu diiringi dengan berhasilnya menaklukkan Yerusalem atau Palestina dalam peperangan Ajnadain. Setelah Khalifah Abu Bakar wafat pada tahun 13 Hijriah, ekspansi tetap dilanjutkan oleh khalifah berikutnya, Umar bin Khattab. Pada era Umar, gelombang ekspansi Islam berlangsung cepat. Wilayah demi wilayah di luar Jazirah Arab dapat dibebaskan. Pada tahun 14 Hijriah, pasukan Abu Ubaidah bin Jarrah bersama Khalid bin Walid berhasil membebaskan kota Damaskus dari tangan kekuasaan Bizantium. Selanjutnya, dengan menggunakan Syam sebagai basis pangkalan militer, ekspansi diteruskan ke Mesir di bawah pimpinan Amr bin As. Sedangkan ke wilayah Irak, Umar bin Khattab mengutus Sa'ad bin Abi Waqqas untuk menjadi pemimpin di sana. Di Mesir, pasukan Amr bin As berhasil merebut Alexandria, ibu kota Mesir di bawah kekaisaran Bizantium. Dengan jatuhnya jantung Mesir, pasukan Amr bin As dengan mudah menguasai seluruh wilayah Mesir dan menjadikan kota Fustat sebagai basis pasukannya. Di Irak, kota Qadisiyah dapat dikuasai pada tahun 15 Hijriah. Dari Qadisiyah inilah, ekspansi Islam berlanjut hingga ke kota Madain atau Ctesiphon, ibu kota Persia, hingga dapat dikuasai dan membuat Raja Persia Yazid ketiga saat itu kabur ke wilayah Persia lainnya yang belum terjangkau muslimin. Di Irak,
Islam telah membebaskan wilayah dari Qadisiyah, Madain, hingga ke Mosul pada tahun 20 Hijriah. Saat pemerintahan Umar bin Khattab berakhir karena ia wafat terbunuh pada tahun 23 Hijriah, Utsman bin Affan sebagai khalifah ketiga tetap meneruskan ekspansi ke wilayah di luar Jazirah Arab. Di Armenia dan Azerbaijan, pasukan muslimin di bawah komando Muawiyah bin Abu Sufyan berhasil menaklukkan wilayah tersebut. Sementara di wilayah timur, di bawah komando Abdullah bin Amir, pasukan muslimin dapat mengalahkan sisa kekaisaran Persia hingga wilayah Iran, Khurasan, Sijistan dapat dikuasai. Di Mesir pun pasukan Islam tak kalah berhasilnya sebagaimana pasukan di utara dan di timur. Di bawah komando gubernur Mesir saat itu, pasukan Islam berhasil menaklukkan sebagian Afrika Utara dengan ibu kotanya Tripoli. Ketika Khalifah Utsman bin Affan menghadapi kekisruhan politik di dalam negeri, hingga ia wafat terbunuh oleh para pemberontak pada tahun 35 Hijriah, Ali bin Abi Thalib pun naik sebagai khalifah keempat. Namun di era Khalifah Ali, suhu politik di tubuh kekhalifahan Islam semakin tinggi, buntut dari peristiwa terbunuhnya Utsman bin Affan, sehingga terjadi berbagai pemberontakan, hingga perang saudara antara kubu Khalifah Ali dengan kubu Muawiyah bin Abu Sufyan. Kondisi kekacauan politik di masa Ali membuat terkurasnya kekuatan militer untuk menumpas berbagai pemberontakan, sehingga gelombang pembebasan wilayah Islam pun terhenti untuk sementara waktu. Terima kasih sahabat telah menonton video ini.